Kalinggapura itu sebuah negeri yang makmur. Di awal kisah ini, menampilkan Prabu Angling Dharma bersama Batik Madrim yang sedang berdiskusi empat mata. Batik Madrim melaporkan kepada Sang Prabu tentang banyaknya rakyat dari kerajaan Kalinggapura yang mengungsi di Malwapati. Dan berita yang telah disaring usut punya usut adalah penyebab dari peraturan Mahamentri baru kerajaan yang bernama Giriwara, yang konon sangat membebani rakyat Kalinggapura sekarang ini. Sementara waktu kita tampung dulu mereka di sini, kita tidak perlu ikut campur urusan negeri orang. Kecuali kalau mereka mengganggu kita. Lalu, bagaimana rencana Gusti Prabu sendiri? Di samping itu, Angling Dharma pun juga mengutarakan niatnya kepada Batik Madrim, bahwa dirinya akan pergi mencari si pengkhianat Nila Saroya dan putri gurunya yaitu Galuh Parwati. Rencana Gusti Prabu mau mencari Nila Saroya? Juga sekalian mencari Galuh. Sementara itu, di kerajaan Kalinggapura, para senopati kerajaan kini sedang berdiskusi sangat serius. Mereka yang sedang berembuk mengenai keadaan rakyatnya yang semakin terpuruk. Kelaparan merajalela di mana-mana, hal ini didasari oleh peraturan Mahamentri Giriwara yang semena-mena menarik pajak penduduk dengan jumlah yang tidak masuk akal. Oleh karenanya rakyat pun akhirnya kesulitan untuk membayar pajak tersebut, dan banyak memilih pindah ke kerajaan tetangga. Dan salah satu pembesar kerajaan yang paling berani menentang Mahamentri Giriwara hanyalah Senopati Prabakara. Ia bersama para anggotanya pun terus berusaha untuk selalu menggagalkan tindakan kesewenang-wenangan Giriwara. Ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut. Sementara Giriwara semakin membabi buta kepada rakyat. Dia memeras rakyat dengan memajaki hasil panen lebih dari yang sebelumnya. Mereka berani menentang peraturan. Menentang siapa? Aturan yang mana? Pantas ribuan rakyat Kalinggapura yang sudah terdidik mengungsi ke negeri lain. Raja mereka yang bernama Prabu Dharmasunu pun tidak mengetahui semua itu, karena telah dipengaruhi oleh selir barunya yaitu Dewi Daneshwara yang tak lain selir itu adalah bekas istri anak Sang Prabu sendiri yang bernama Pangeran Danurweda. Sang pangeran memilih pergi dari kerajaan tersebut, karena tidak betah dengan sikap ayahandanya sendiri yang telah dipengaruhi Dewi Daneshwara itu. Saya sudah memperingatkan Kakang, bahwa apa yang Kakang lakukan sudah sering dikeluhkan oleh para petinggi Linggapura. Selama ini tidak pernah ada apa-apa. Senopati Menak Prabakara yang memanas-manasi para raki dan narpati. Dinda, kau harus bisa mempengaruhi Gusti Prabu. Dan Giriwara Sang Mahamentri yang baru yang tak lain adalah kakak Dewi Danesiswara itu sendiri. Mereka berdua sedang menyusun siasat yang sangat licik untuk merebut kekuasaan Kalinggapura. Saya bisa merasakan apa yang pangeran rasakan. Di sisi lain, setelah kepergiannya dari Kalinggapura Sang Pangeran Danurweda kini telah berada di Halimun Petak dan bertemu dengan Nila Saroya. Ketika itu Sang Pangeran sedang berkelana ia tidak sengaja melewati perguruan Halimun Petak yang termasuk masih dalam kawasan Kalinggapura. Hingga akhirnya Danurweda pun menceritakan permasalahan dirinya kepada Saroya, sampai akhirnya Sang Pangeran meminta bantuan kepada Nila Saroya untuk mengatasi persoalannya di Kalinggapura. Dengan ketidaktahuan dirinya tindakan Pangeran Danurweda sebenarnya salah besar meminta bantuan kepada Saroya. Karena bagaimana tidak mungkin bahwa Nila Saroya adalah pemberontak di perguruan Halimun Petak tersebut. Yang sebelumnya telah merebut kekuasaan Eyang Yatindra yang seharusnya menjadi penerus pimpinan serta sesepuh di padepokan itu. Bahwa meluruskan orang tua yang keblinger dan menolong rakyat yang menderita adalah sebuah keharusan. Setelah beberapa waktu kemudian, ada prajurit Danurweda datang membawa kabar. Sang prajurit memberi informasi bahwa ayahanda Sang Prabu Dharmasunu akan berburu di hutan belantara mengajak selirnya Dewi Daneshwara. Di saat itu juga, muncullah siasat Nila Saroya untuk menyusupkan orang padepokan ke dalam Kalinggapura. Dan akhirnya Nila Saroya pun menunjuk pria mitra untuk menjadi mata-mata dengan cara merubah penampilannya sebagai perempuan dengan nama Puspasarira. Kita bisa menyusupkan orang kita ke dalam istana. Tapi apa mungkin pimpinan Bayangkari Raja sangat teliti dalam memeriksa pasukan dan juga abdi dalam pengikut raja? Tentu harus dengan siasat, Pangeran. Usahakan anak buahmu bisa mendapatkan menjangan yang sedang... Aku memerlukan anaknya yang masih di perut. Baik, Gusti. Lalu rencana itu pun kini mulai dijalankannya, di saat Sang Prabu telah melakukan perburuannya. Nila Saroya melakukan aksinya dengan mengirimkan seorang pembegal dengan sasaran yang dituju adalah Dewi Daneshwara. Tirus, kita jalan-jalan ke hutan dekat sini yuk. Kita cari jamur barat
Biasanya kalau musim hujan, banyak jamur barat yang tumbuh. Ketika itu, Nila Saroya bersama pria mitra seolah-olah menjadi pahlawan dengan cara menolong mereka dari serangan pembegal tersebut. Perangkap pun akhirnya berhasil. Pria mitra yang menyamar menjadi Puspasarira oleh Prabu Darmasunu akhirnya diangkat sebagai pengawal pribadi Dewi Daneshwara. Karena sebagai imbalannya telah menyelamatkan selirnya itu. Kalian berhak mendapatkan penghargaan. Karena kalian telah menyelamatkan Putri Kedaton. Siapa namanya tadi? Puspasarira, Gusti Prabu. Puspasarira. Kalau begitu kau saja yang menjadi pengawal Daneswara istriku. Sementara itu, kita beralih ke Sang Prabu Anglingdarma yang sebelumnya telah merencanakan niatnya untuk mencari keberadaan Nila Saroya untuk membalaskan dendam perguruannya. Dan di hari itu ia telah sampai di sebuah desa di kaki Bukit Kendeng. Lalu Anglingdarma bertanya kepada salah satu penduduk desa itu tentang keberadaan para petinggi perguruan Halimun Petak yang telah disingkirkan oleh Nila Saroya. Di seberang sungai itu sudah masuk dalam kawasan Goa Lawa. Dan di sanalah para sesepuh Halimun Petak menetap. Terima kasih Kisanak. Dan ini buat Kisanak. Kisanak. Tidak baik menerima upah dari sebuah pertolongan. Terima kasih Kisanak. Benar-benar pendekar yang santun. Ada urusan apa dia dengan para pendekar Halimun Petak? Sedangkan di perkumpulan para sesepuh Halimun Petak itu pun mengetahui tentang adanya seorang pendekar yang akan mendatanginya. Sontak membuat mereka semua menjadi panik, karena mereka takut kalau Anglingdarma itu adalah mata-mata Nila Saroya. Apa? Jangan-jangan mata-mata Kakang. Saya kira lebih baik semuanya menyebar dulu. Jangan keluar sebelum ada perintah dariku. Baik. Semua bubar. Jangan muncul sebelum ku panggil. Hingga akhirnya kedatangan Anglingdarma pun disambut dengan hangat oleh para petinggi Halimun Petak itu. Terimalah salam hormat kami, pendekar. Apakah saya sedang berhadapan dengan sesepuh Halimun Petak? Lalu Sang Prabu pun menjelaskan tujuannya mendatangi para sesepuh Halimun Petak tersebut. Bahwa ia sedang mencari Nila Saroya yang telah mengkhianati gurunya Empu Mahashura. Dan menghancurkan perguruannya serta membawa kabur kitab pusaka Padepokan Sugalo. Dia telah mencuri kitab pusaka Padepokan Sugalo. Setelah mengkhianati sahabat saya, Empu Mahashura yang telah menyembuhkan sakit ingatan yang dideritanya. Sakit ingatan? Prabu Anglingdarma juga menceritakan ke petinggi Halimun Petak itu tentang awal pertemuannya dengan Nila Saroya yang telah ditolongnya dan dibawa ke Sugaluh sampai ia akhirnya berkhianat. Setelah Sang Prabu Anglingdarma menjelaskan dan mencari informasi kepada para petinggi Halimun Petak itu, Anglingdarma pun berpamitan untuk pergi melanjutkan perjalanannya menuju Padepokan Halimun Petak, yang sekarang telah dikuasai oleh Nila Saroya. Dan Anglingdarma pun akan meminta pertanggungjawaban Saroya atas hancurnya perguruannya. Kisanak mau menghukum Saroya. Saya merasa berdosa kepada Empu Mahashura. Karena sayalah yang membawa perempuan itu untuk diobati di sana. Itu hak Kisanak sepenuhnya. Karena antara kami sudah tidak ada hubungan lagi. Dan persoalan yang menyangkut Kisanak ataupun perguruan Sugalu tidak ada sangkut pautnya dengan perguruan Halimun Petak yang asli.